Halo Bu Kadek Eva, dari Bali ya Bu ya? Selamat bergabung Bu dengan kita. Rekan-rekan kita punya waktu 2 menit lagi sebelum kita mulai webinar kita di siang sore hari ini. Rekan-rekan yang baru bergabung, selamat datang sekali lagi. Boleh memperkenalkan diri. Boleh memperkenalkan diri di grup di chat ya Bapak Ibu ya, supaya saling kenal kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain juga untuk bergabung. Oke, selamat bergabung juga buat Ibu Imelda dari Papua. Senang sekali Bu Imelda juga bisa bergabung dengan kita ya, di webinar kita hari ini. Oke rekan-rekan, saat ini sudah sekitar, 25-an partisipan yang mendaftar dan bergabung dengan kita saat ini. Jika rekan-rekan mengenal ada rekan-rekan kerjanya yang juga, mendaftar dan tergabung dalam grup WhatsApp tapi belum hadir di sini, rekan-rekan juga boleh, menginfokan ya, membantu menginfokan. Kita akan mulai tepat 1 menit lagi, rekan-rekan. Oke, selamat siang semua rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar kita pada hari ini. Selamat datang kepada setiap Bapak Ibu dari berbagai tempat di Indonesia ya. Tadi sudah ada beberapa yang memperkenalkan diri di grup chat, di kolom chat, sorry. Kami excited sekali ingin belajar bersama-sama dengan rekan-rekan. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, saya meminta kesediaannya dari Bapak Ibu semua untuk, nonaktifkan mikrofonnya dulu ya Bapak Ibu, supaya, kegiatan kita boleh berjalan dengan lancar. Nanti Bapak Ibu juga ada kesempatan untuk Ini di ruangan bulan lah. Pak Denny boleh dibantu? Kalian main? Ya, oke. Bapak Ibu juga nanti akan ada kesempatan untuk bertanya, baik melalui chat maupun bertanya langsung kepada pembicara di sesi Q&A nanti. Namun supaya, materi yang dibawakan oleh pembicara boleh terdengar dengan jelas, kami sekali lagi meminta kesediaan Bapak Ibu untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi selamat datang kepada semua Bapak Ibu. Di webinar Teach Inspire yang ke-9, kita melaksanakan webinar hari ini di bawah satu tema besar, yaitu menumbuhkan minat baca anak. Nanti ada 2 sesi kecil di dalamnya. Yang pertama akan dibawakan oleh pembicara kita, Ibu Debbie Kumara, yang akan membawakan tentang strategi bertanya, bagaimana kita meng-engage anak dalam kegiatan membaca yang bermakna dengan, strategi bertanya ya. Nanti lebih lanjutnya, seru-seruannya nanti akan sama Bu Debbie setelah saya perkenalkan. Kemudian nanti ada sesi kedua, di mana kita juga akan berkenalan dengan Highlights Digital Library bersama Ibu Jessi Khairupan ya. Nanti Bu Jessi juga akan, memandu kita dalam kegiatan, bagaimana kita akan berkenalan dengan, Highlights Library ini ya. Oke, boleh lanjut Pak Denny? Ya, saya perkenalkan sedikit saja Bapak Ibu, sedikit sekali tentang Teach Inspire ini. Jadi Teach Inspire ini kami mulai sebenarnya sudah mulai digodok dari Januari 2020, tetapi baru mulai aktif, dalam komunitas-komunitas, pendidikan pada bulan Juni 2020.
Dan ini adalah visi dari kami melaksanakan apa yang kami bisa kerjakan, webinar-webinar, berbagai workshop-workshop yang diadakan, dan juga publikasi-publikasi artikel untuk membantu guru-guru saling belajar dalam atmosfer yang kolaboratif ya. Saling belajar dari satu sama lain, kami menyediakan wadahnya seperti saat ini, dan semua topik-topik kita yang kami adakan di workshop dan webinar Teach Inspire, harapannya adalah menginspirasi guru-guru supaya guru-guru juga boleh melaksanakan pembelajaran yang transformatif di kelas, yang meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang belajar di dalamnya dan juga mendorong yang namanya etik global ya, anak-anak bisa berpartisipasi dengan masyarakat dalam skala lokal sampai skala global. Selanjutnya Pak Denny. Nah, yang kami lakukan, kami menyediakan platform seperti ini kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu siapapun yang memang memiliki sesuatu untuk dibagikan, saya yakin semua orang punya sesuatu untuk dibagikan ya kepada sesamanya. Kalau Bapak Ibu ingin berbagi melalui platform kami Teach Inspire, kami sangat terbuka sekali. Bapak Ibu boleh bergabung, boleh menghubungi kami. Berbaginya bisa melalui berbagi praktek baik yang akan kami muat dalam bentuk artikel. Saat ini sudah ada sekitar 13-an artikel, 13 guru-guru yang berbagi melalui Teach Inspire artikel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajukan diri untuk berbagi, menjadi pembicara, narasumber, ataupun mengusulkan rekan kerjanya atau orang yang dikenal sebagai seorang narasumber. Atau nanti di akhir acara ini juga saat mengisi feedback form, Bapak Ibu juga bisa mengisi usulan topik atau tema yang sekiranya Bapak Ibu rasa akan sangat membantu guru-guru di Indonesia untuk belajar lebih efektif sehingga kita juga bisa mengajar lebih efektif lagi. Dan Bapak Ibu juga yang tertarik supaya kami bantu fasilitasi mengadakan intensive training program, di mana itu adalah program pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tertentu yang ingin berkolaborasi dengan kami. Jadi kalau misalnya kami adakan webinar workshop seperti ini, temanya umum, siapa saja boleh datang, tapi kalau Bapak Ibu ingin secara intensif program pelatihannya untuk sekolah atau institusi Bapak Ibu, nanti juga boleh hubungi kami akan bantu arrange trainingnya dan juga membantu menyediakan pembicara yang bisa membantu kita untuk belajar sama-sama. Dan bisa juga Bapak Ibu untuk volunteer, bergabung bersama tim, atau nanti ada kegiatan-kegiatan yang langsung dilakukan di lapangan. Nah, Bapak Ibu boleh mengikuti kami ada di Instagram @teachinspire, Facebook, dan juga website kami. Di situ bisa melihat banyak sekali update dari kami, kegiatan yang sudah berlalu maupun kegiatan yang akan datang. Oke, saya ingin memperkenalkan kedua pembicara hebat yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Debbie Kumara. Ibu Debbie sendiri sudah terjun ya di dunia pendidikan selama 30 tahun. Mulai dari menjadi seorang guru kelompok bermain sampai menjadi seorang administrator sekolah. Dan beliau mengenyam pendidikan S1 di Jakarta dan S2 di USA dan sudah memiliki pengalaman mengajar di 3 negara. Jadi pengalaman Bu Debbie komprehensif sekali dan pastinya kita akan sangat terberkati sekali dengan sharing dan training yang akan dibawakan oleh Bu Debbie pada siang hari ini. Nah, Bu Debbie juga memiliki pengalaman yang unik dari background yang tadi yang saya sudah jelaskan, yang bisa dibagikan kepada guru-guru muda, guru-guru yang sudah lama pun kita bisa saling belajar untuk membangun generasi penerus bangsa Indonesia ya. Selamat datang Bu Debbie dan rekan-rekan, selamat belajar nanti bersama Bu Debbie di sesi 1 ya. Nah, kemudian juga ada Bu Jessie sebagai pembicara di sesi kedua kita. Sebelum saya melanjutkan, mungkin mau minta tolong Bapak Ibu untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Terima kasih. Nah, Bu Jessie adalah Chief Operator Office dari PT Pinnacle Alpha Edukasi. Bu Jessie sendiri sudah bekerja selama 10 tahun di Interstation sebagai technical unit dalam pengembangan komunitas dan psychosocial support untuk anak-anak yang terdampak oleh trauma. Wow. Dan Bu Jessie juga adalah seorang trainer champion untuk Highlights Library di Indonesia. Nah, Highlights Library ini nanti akan kita sama-sama kulik gitu ya, bersama-sama dengan Bu Jessie. Jadi sesi kita hari ini selanjutnya Pak Denny.
Nanti akan dimulai dulu oleh Bu Debbie, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Jessie, dan setelah itu, Bapak Ibu kalau punya pertanyaan mengenai sesi Bu Debbie maupun sesi Bu Jessie, boleh dituliskan dulu di kolom komentar, kolom chat, sorry, di kolom chat supaya nanti bisa kami rangkum dan kami tanyakan di akhir sesi kepada kedua, pemateri. Atau kalau nanti Bapak Ibu ingin bertanya, secara langsung juga boleh ya, dan nanti di akhir acara kita akan foto bersama dengan Bu Jessie dan Bu Debbie juga, dan, kita juga akan mengisi feedback ya yang berfungsi sebagai absensi juga untuk Bapak Ibu nanti mendapatkan sertifikat dari kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung mempersilahkan pembicara kita yang pertama yang sudah bersedia berbagi kepada kita hari ini, Ibu Debbie Kumara untuk, eee, bisa memperkenalkan diri lebih lanjut dan, berbagi materinya kepada kita. Silakan Bu Debbie. Oke, selamat siang dan selamat siang Airin, terima kasih untuk kesempatannya dan selamat siang semua. Saya mau menyapa dulu nih, ada beberapa yang saya kenal kayaknya ya. Iya. Apa namanya, terima kasih sudah rekan-rekan yang dari Makassar, yang sudah ikut bergabung, semoga nggak bosen dengerin saya. Lalu saya juga senang sekali karena ternyata hari ini pesertanya cukup tersebar dari berbagai tempat di Indonesia ya, Erin ya, gitu. Iya, Bu. Kenapa saya senang? Karena apa yang saya bagikan ini bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi kita sebagai guru harus kita praktekkan. Karena apapun yang kita miliki itu tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak mengubah siswa kita. Gitu ya. Jadi seberapa banyaknya ilmu yang kita punya, tetapi kalau kita tidak praktekkan dan tidak mengubah siswa itu sebenarnya sayang ya. Jadi saya senang sekali bisa berbagi hari ini dan semoga apa yang hari ini saya bagikan, walaupun ini bukan hal yang baru, tetapi bisa langsung mengubah atau bisa langsung dipraktekkan dan membantu mengubah, meningkatkan kemampuan anak-anak kita, siswa kita di Indonesia. Kenapa saya bicara begitu? Saya mulai dulu dari ini ya. Ini kayaknya saya pernah sharing di tempat yang lain, tapi akan saya selalu sharingkan karena ini adalah nilai skor Indonesia dari PISA yang terakhir, kalau nggak salah 2018 ya. Dia PISA tes 2018. Nah Indonesia sudah sejak 2 tahun 2000 mengikuti PISA tes, yaitu Performance International Student Assessment. Nah, ternyata kita itu sangat miris ya, sangat sedih ketika anak-anak kita itu yang dites itu adalah anak-anak sekitar usia 15 tahun, jadi SMP, tetapi nilai skornya rendah. Secara umum rendah, kita selalu ada di peringkat bawah dari 77 sekian negara, kita selalu di bawah 5 besar, di paling bawah deh. Reading, mungkin di bawah 5 besar, kalau nggak salah 2 terbesar paling bawah, matematik, sains itu semua ada di ranking 10 besar yang paling bawah, bukan paling atas. Nah, kalau negara-negara lain rata-rata nilainya di angka 500 ini nih. Nah, kalau Indonesia di mana? Indonesia 300. Nah, hari ini kita mau fokus kepada khusus membaca ya atau reading ya. Kemampuan literasi anak-anak kita kalau kita lihat dari PISA skornya, sebenarnya tahun 2015 kita ada 397, tetapi tahun 2018 jadi 371. Kalau Bapak Ibu yang menjadi guru lihat angka ini gimana rasanya? Sedih ya mestinya ya, saya sih sedih ya karena ternyata kemampuan membaca anak-anak kita turun. Ya, pasti banyak penyebabnya, tidak bisa salahin siapa-siapa, tetapi kita justru sebagai guru, sebagai sebagai pendidik yang akan ada di depan siswa kita setiap hari, ini harus memacu kita untuk memikirkan gimana caranya kemampuan literasi anak-anak kita tidak rendah. Gitu. Kenapa? Karena di abad 21 ini, terutama coba deh Bapak Ibu bayangkan anak-anak yang kita ajar hari ini, mereka akan masuk ke dunia kerja di 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Sekarang saja karena COVID, karena pandemi ini dunia berubah.
Bagaimana 10 tahun lagi ketika anak-anak kita kerja? Bagaimana 15 tahun lagi ketika anak-anak kita harus memimpin misalnya? Maka kemampuan literasi ini menjadi sangat-sangat penting, dan kalau kita tidak tingkatkan dari sekarang, kita akan jauh tertinggal, ya. Nah, gimana cara meningkatkannya? Salah satunya adalah melalui membaca. Ya. Nah, sekarang Irene minta saya fokus kepada strategi bertanya. Jadi saya mau fokus kepada strategi bertanya ya hari ini ya. Karena untuk meningkatkan literasi membaca itu banyak sekali yang mesti dilakukan. Yang banyak sekali kita guru harus belajar, kita merubah cara belajar kita, cara mengajar kita. Tetapi sebagai guru setiap hari kita membuat pertanyaan, bukan? Gitu. Setiap kali gitu pasti nanya, entah bikin soal, entah nanya secara lisan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pertanyaan yang kita buat itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif? Nah, sekarang coba renungkan. Secara otomatis kita guru-guru paling pintar membuat pertanyaan, entah pertanyaan tertulis atau pertanyaan lisan ya. Tetapi coba kita pikirkan apakah pertanyaan-pertanyaan kita, coba kita renungkan, pertanyaan kita itu sudah membantu anak-anak kita berpikir yang lebih dalam atau enggak? Sudah membantu anak-anak kita berpikir kritis atau berpikir analitis? Apakah pertanyaan kita sudah membantu untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita? Nah, ini tantangan kita, ya. Kenapa strategi bertanya penting? Ya, saya senang Irene minta saya fokus kepada strategi bertanya. Kenapa? Karena memang paling penting sebagai guru, kalau ketika kita mengajar, kita ingin anak-anak kita paham. Nah, ketika ingin anak-anak kita paham, maka strategi bertanyanya kita harus perhatikan. Jadi questioning strategi itu sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua juga bisa mengajak siswa aktif dalam bacaan, entah bacaan kita fiksi atau bacaan kita informasi atau bacaan eksplanasi, ya. Mereka harus membiasakan diri dengan pertanyaan ini supaya mereka bisa masuk ke dalam bacaan dan paham dan akhirnya bisa menghasilkan pengetahuan atau pemahaman yang baru. Itu tujuannya membaca. Oleh karena itu kita mesti latih strategi bertanya anak-anak. Pembelajaran kita menjadi efektif kalau strategi bertanya kita efektif. Lalu sebenarnya ketika kita melatih anak-anak kita untuk melatih dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, maka kita mempersiapkan anak juga untuk mempunyai inquiry skills. Anak-anak kita itu untuk pembelajaran yang akan datang itu bukan lagi cuma menghafal ya, tetapi harus lebih inquiry. Nah, anak-anak kita nggak siap inquiry kalau mereka tidak kita contohkan bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Nah, hari ini saya mau praktek ya, semoga saya bisa praktek, kita bisa praktek sama-sama, supaya Bapak Ibu nanti setelah hari ini, nih hari Sabtu ya, maka hari Senin bisa langsung dipraktekkan dalam lesson plan-nya, dalam RPP-nya masing-masing. Gitu. Kalau yang bukan guru, maka dipraktekkan ketika dengan anaknya, apakah pertanyaan kita ke anak kita itu juga sesuatu yang meningkatkan kemampuan berpikir analitisnya. Gitu ya. Oke, kalau yang guru-guru pasti kita tahu, kita paham sekali dan kita sudah sering sekali melihat ini taksonomi Bloom, ya. Nah, tapi saya akan tanya, ketika membuat lesson plan, ketika akan merancang satu pembelajaran, terutama pembelajaran virtual, sempat nggak memikirkan ini? Apakah apakah pelajaran kita ini masih di remembering atau C1 mengingat atau masih di level 2? Atau di level 3 applying, atau di level 4 analyzing, atau level 5 evaluating, atau level 6 creating. Seberapa sering kita memikirkan itu ketika kita memulai membuat lesson plan. Nah, kalau Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah yang cukup besar, ya pastinya tahu bahwa sejak melalui dengan kurikulum 13 ini sebenarnya kita harus bergerak dari C3 ke atas. Kalau kita mau kurikulum kita, pembelajaran kita bermakna ke anak-anak, minimum yang kita ajarkan anak-anak kita harus bisa penerapan C3 ke atas, ya. Nah, ini sesuatu hal yang tidak mudah kalau kita tidak biasa. Ya, yang disebut HOTS itu higher order thinking skill itu mulai dari applying, analyzing, evaluating, creating dari C3 ke atas sampai C6. Selama ini secara konvensional guru-guru kita atau pendidikan di kita, bahkan saya pun besar dari sekolah yang selalu kita masih di C1 aja, remembering sama understanding, mengingat sama mengingat dan memahami gitu ya.
Nah, sekarang kita akan coba bahwa ini taksonomi belum ini sebenarnya kita sebagai guru kita tahu, tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, apakah kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan taksonomi belum? Apakah pertanyaan kita masih di sekitar yang C1, apa C2, atau sudah mulai ke C3 dan ke atas? Ya, jadi hari ini dalam waktu yang singkat kita coba praktek ya. Gimana Airin? Kira-kira bisa nggak? Semoga bisa ya Bu ya. Oke, kita coba ya. Iya. Saya sudah sempat berbagi ini apa namanya Google Sites yang saya itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ikuti, silahkan ketik ini bit.ly/berbagi pedagogi, maka akan nah ini masih lihat screen saya kan ya. Ini Google Sites yang saya karena sudah pernah berbagi, maka kita akan masuk ke pertanyaan sesuai taksonomi belum. Jadi kalau taksonomi belum ada 6, kalau kita membuat tujuan pembelajaran kita sesuai taksonomi belum, maka pertanyaan-pertanyaan pun yang sesuai taksonomi belum sebenarnya sudah ada. Gitu. Di internet sebenarnya banyak. Gitu, tapi memang yang belum banyak yang menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya terjemahkan, saya taruh di sini. Jadi siapa Bapak Ibu yang mau mengakses silahkan masuk ke sini. Saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris sebenarnya banyak ya. Lalu pernahkah kita praktekkan gitu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk setiap level. Contoh, pertanyaan untuk mengingat. Kita paling gampang deh ya, kalau guru-guru kita paling gampang deh. Sering kali pertanyaan kita, coba sebutkan misalnya. Sebutkan kapan tanggal Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda gitu, ya kan? Atau di mana Sumpah Pemuda lahir misalnya. Itu paling gampang sekali. Kemudian kalau level pemahaman, sudah mulai nggak kita pakai ini? Apa yang kamu amati mengenai misalnya Persatuan Indonesia sekarang? Gitu, ya. Nah, kalau kita mencoba dan ini pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya untuk pelajaran bahasa, untuk semua pelajaran sebenarnya. Karena di setiap pelajaran kita harus mencoba supaya siswa kita higher order thinking skill-nya atau keterampilan berpikir tingkat tingginya dilatih. Ya, jadi ini pertanyaan bukan hanya untuk pelajaran bahasa, bukan sekedar untuk membaca, tetapi untuk setiap pelajaran. Kalau setiap pelajaran guru-guru konsisten melakukan ini, maka sebenarnya satu anak yang berhadapan dengan 5 guru atau 9 guru atau 10 guru di dalam satu sekolah, ketika guru-gurunya semua melakukan ini, maka mereka dilatih, terangsang otaknya untuk berpikir secara dalam, berpikir secara analitis, gitu. Ya. Jadi ini kira-kira pertanyaannya. Kalau mau silahkan masuk sendiri ke bit.ly/berbagi pedagogi. Oke, sekarang saya mau praktek ya. Sekarang kita balik ke ini, saya mau praktek. Saya akan membacakan satu cerita. Ya. Saya mau bacakan satu cerita. Nah, cerita ini kebetulan cerita daerah, sebuah legenda, dan saya akan bacakan dari sebuah perpustakaan digital yang namanya Baca Pibo. Lalu coba ya Bapak Ibu tolong mendengarkan cerita ini, simak baik-baik, lalu bantu membuat pertanyaan yang sesuai dengan taksonomi belum tadi. Oke? Ya, nanti moderator silahkan bantu lihat di kolom chat. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang baik, karena kita saling berbagi, bukan? Kita siapa tahu nanti kita punya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Tetapi hari ini kita mau coba mempraktekkan bagaimana dari satu bacaan yang simpel saja, tetapi kita bisa membantu anak-anak berpikir secara analitis, gitu ya. Oke, saya pilih sebuah cerita sebuah kisah yang berjudul Kisah Raksasa Kebo Iwo. Kebetulan ini cerita legenda Bali, legenda dari Bali, gitu. Jadi sekarang saya baca, lalu ingat Bapak Ibu mencoba menyimak dari bacaan ini, lalu kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira merangsang anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi. Boleh ya? Gimana Airin, bisa kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Iya. Oke, mari kita mulai ya. Saya baca.
Ini kisah raksasa Kebo Iwo. Ini ada 2 bahasa, tapi saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Pada zaman dahulu, hidup sepasang suami istri di sebuah desa di Bali. Mereka adalah petani yang miskin. Mereka belum mempunyai anak, padahal mereka sangat menginginkannya. Mereka berdoa setiap hari untuk memohon dianugerahi seorang anak. Akhirnya, Yang Widi mengabulkan permohonan mereka. Pada suatu hari, istri petani itu hamil. Petani itu sangat gembira. 9 bulan kemudian, istri petani itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka menamai bayi itu Kebo Iwo. Mereka benar-benar bahagia dengan hadirnya Kebo Iwo di kehidupan mereka. Tetapi Kebo Iwo tumbuh menjadi anak yang sangat aneh hari demi hari. Dia selalu makan dalam jumlah banyak. Orang tuanya yang miskin tidak punya cukup uang untuk membeli banyak makanan. Maka mereka menjual perabot rumah mereka. Orang tua Kebo Iwo tidak sanggup lagi memberi makan Kebo Iwo. Mereka sudah menjual semua perabot rumahnya. Kebo Iwo kelaparan. Dia menangis keras-keras hingga semua orang di desa itu mendengarnya. Warga desa yang mendengar tangisan Kebo Iwo datang ke rumah Kebo Iwo untuk membantu. Mereka bergantian membawa makanan untuk Kebo Iwo setiap hari. Orang tua Kebo Iwo sangat gembira menerima bantuan itu. Ketika Kebo Iwo beranjak remaja, dia membutuhkan 50 piring nasi setiap hari. Dia tumbuh sangat besar, bahkan lebih besar dari tubuh orang tuanya. Dari waktu ke waktu, tubuh Kebo Iwo pun semakin besar dan akhirnya dia menjadi raksasa. Dia membutuhkan 500 piring nasi setiap hari. Sayangnya, Kebo Iwo mempunyai 2 sifat yang berkebalikan. Dia akan marah ketika lapar dan tidak ada yang memberinya makanan. Dia akan mengambil ternak milik penduduk dan memakannya. Dia juga merusak rumah dan pura. Tuh lihat ekspresinya kalau Kebo Iwo lagi marah ya. Sebaliknya, dia menjadi sangat baik hati dan suka menolong ketika perutnya kenyang. Dia akan memperbaiki rumah penduduk dan pura yang rusak. Dia pun mau mengerjakan apa saja untuk membantu penduduk. Biasanya, dia tidak mau menerima uang sebagai upah setelah dia membantu penduduk desa. Dia akan meminta makanan. Oleh karena itu, penduduk desa harus menyediakan makanan sangat banyak untuk Kebo Iwo. Ada kalanya penduduk desa tidak memerlukan bantuan Kebo Iwo, maka sepanjang hari dia hanya tidur. Meskipun demikian, penduduk desa tetap menyediakan makanan supaya Kebo Iwo tidak marah. Pada suatu ketika, kekeringan melanda desa tempat tinggal Kebo Iwo. Penduduk desa tidak bisa panen. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memberi Kebo Iwo makanan. Kebo Iwo berteriak-teriak sangat marah. Penduduk desa sangat takut. Mereka berusaha mencari cara untuk meredam kemarahan Kebo Iwo. Mereka juga mencoba mengatasi masalah kekeringan ini supaya mereka bisa panen lagi. Jika mereka mempunyai hasil panen yang baik, mereka bisa menyediakan makanan untuk Kebo Iwo. Mereka berunding cukup lama, tetapi belum menemukan cara yang tepat. Sementara Kebo Iwo semakin lapar. Dia mengamuk karena tidak ada yang memberikan makanan. Penduduk desa sepakat untuk menyiapkan makanan untuknya. Kemudian dia minta Kebo Iwo bekerja keras menolong penduduk. Kebo Iwo setuju. Setelah Kebo Iwo selesai makan, dia bertanya, "Apa yang bisa kukerjakan?" "Oh, tolong perbaiki rumah-rumah kami dan galilah sebuah sumur yang sangat dalam supaya dapat menampung banyak air. Air sumur itu untuk mengairi sawah-sawah pada musim kemarau," kata Inyoman Swastika, kepala desa. "Baiklah," Kebo Iwo menyetujui permintaan itu. Selanjutnya, penduduk desa mengumpulkan bahan bangunan, tetapi mereka terlalu banyak mengumpulkan kapur. "Mengapa kalian mengumpulkan terlalu banyak kapur?" tanya Kebo Iwo. "Ini untuk mengapur rumah dan pura. Kami juga ingin membuat rumah untukmu," jawab kepala desa. Wah, Kebo Iwo sangat gembira mendengar jawaban itu. Kebo Iwo memperbaiki rumah dan pura dengan sangat cepat. Dia gembira melihat hasil pekerjaannya. Rumah dan pura kini kembali tampak rapi dan indah. Kebo Iwo beristirahat sebentar sebelum menggali tanah untuk membuat sebuah sumur. Kebo Iwo membutuhkan waktu lama untuk melakukan pekerjaan ini. Dia hanya menggunakan kedua tangannya, bukan alat lain. Sumur itu cukup luas, bahkan cukup untuk Kebo Iwo masuk ke lubang yang digalinya.
Semakin lama lubang itu semakin dalam dan gundukan tanah galian semakin tinggi. Kebo Iwo biasanya beristirahat setelah makan. Kadang-kadang dia akan keluar dari sumur dan berbaring di tanah. Kadang-kadang dia tidur di dalam sumur yang dia gali. Pada suatu hari, Kebo Iwo makan terlalu banyak hingga kekenyangan. Dia tidak keluar dari sumur beberapa hari. Penduduk desa berkerumun untuk melihat keadaan Kebo Iwo. Tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Mereka segera beralih pulang, tapi lupa membangunkan Kebo Iwo. Hujan lebat turun berhari-hari sehingga air menggenangi desa. Gundukan kapur yang mereka kumpulkan terbawa air, lalu masuk ke sumur yang digali Kebo Iwo. Kebo Iwo tertidur nyenyak di dalam sumur dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Campuran kapur dan air di dalam sumur itu mendidih. Ketika genangan air mengenai wajahnya, Kebo Iwo terbangun. Dia mencoba berdiri tapi tidak bisa karena campuran kapur dan air itu menjadi keras. Sungguh malang, Kebo Iwo mati dan terkubur di dalam sumur itu. Setelah Kebo Iwo mati, maka terjadi hal yang luar biasa. Air sumur itu meluap dan menggenang di sekitar sumur itu, lalu membentuk sebuah danau. Penduduk desa menamainya Danau Batur. Selain itu, gundukan tanah yang ada di dekat sumur yang digali Kebo Iwo menjadi sebuah gunung. Penduduk desa menamainya Gunung Batur. Oke, coba. Siapa yang sudah pernah dengar cerita itu? Ada yang sudah pernah dengar? Kalau saya juga lupa-lupa ingat cerita tentang Kebo Iwo, tapi saya tidak menyadari kalau Kebo itu ternyata kisah Kebo itu legenda Bali tentang Danau Batur. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu ya, pertanyaan apa yang bisa kita coba berikan kepada anak-anak melalui cerita itu? Apakah pertanyaan itu pertanyaan yang yang jawabannya sudah ada di dalam itu, sudah ada dalam bacaan, atau pertanyaan yang trick question, atau yang pertanyaan yang menguras daya pikir mereka, kognitif mereka supaya bisa lebih dalam. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang bisa diberikan kepada anak-anak melalui cerita Kebo Iwo? Boleh, silahkan memberikan pertanyaannya. Kalau misalnya ada ide untuk pertanyaannya, dan boleh juga melalui mau mempraktekkan melalui slide apa yang tadi. Ini ada Bu, ada pertanyaan yang sudah masuk. Oh, boleh. Ada 3 sekalian Bu, dari Ibu Anastasia. Nah, saya bacakan ya Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mendidik orang tua dari Kebo Iwo sehingga ia tumbuh menjadi orang yang lemah akan pengendalian diri? Gimana? Bagaimana cara orang tua Kebo Iwo mendidik Kebo Iwo sehingga dia tumbuh menjadi seorang yang lemah dan tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin dalam hal makan karena rakus tadi ya Bu ya. Oh, iya. Oke. Ini kira-kira Ibu Anastasia ini mau ngasih pertanyaan untuk anak kelas berapa ya? Bu Anastasia mau ke kelas besar kali ya Bu ya ini ya? Kayaknya ya, tapi mungkin Iya. itu menarik ya. Dia mencoba menyoroti orang tuanya si Kebo Iwo. Oke, seru juga. Oke, pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua dari Bu Anastasia, bagaimana jika ada orang seperti Kebo Iwo di hadapanmu saat ini? Bagus. Jadi apa yang akan kita lakukan jika ada seseorang yang seperti Kebo Iwo sifatnya ya? Nah, itu luar biasa. Nah, itu kira-kira itu masuk ke yang mana tuh? Pertanyaan itu bagus tuh, coba kita stop di situ. Pertanyaannya bagian mengingat atau bagian memahami atau bagian menerapkan atau bagian menganalisis atau bagian mengevaluasi atau menciptakan? Ayo, kira-kira di mana? Kira-kira bagian mana Bapak Ibu? Oh, ada yang menjawab menganalisis, Bu. Menganalisa. Dari Bu Oke. Fajar. Menganalisa tuh karena gini ya. Jadi maksudnya dia kalau menganalisa ya, ini sebenarnya kan C4 ya. Menganalisa itu adalah pertanyaan yang kira-kira mereka siswa itu bisa kalau lihat screen saya membuktikan bahwa mereka dapat memberikan penilaian, pendapat, mengkritisasi atau menginterpretasi proses. Gitu. Jadi kalau C4 kalau C4 itu adalah pertama dia sudah tahu dulu kan, dia sudah melewati mengingat.
Dia sudah tahu, ada pengetahuan. Kemudian dia sudah paham. Ketika dia sudah paham, maka dia bisa terapkan. Nah, ketika dia sudah bisa terapkan, maka dia bisa memilah-milah atau membuat penilaian sesuai dengan apa yang dia pahami. Itu menganalisa. Ya. Kalau misalnya untuk setingkat selanjutnya, saya lanjutkan dulu. Tingkat selanjutnya adalah mengevaluasi. Setelah dianalisa, maka dia bisa mengevaluasi. Jadi dari bacaan yang tadi sudah dia tahu, dia paham, dia terapkan, dia analisa, dia evaluasi, maka dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan sesuatu yang baru itu bukan berupa karya, bisa saja pengetahuannya dia. Pengetahuan dia, oh dari cerita Kebo Iwo saya belajar tentang ini yang sudah saya analisa misalnya. Ada sesuatu pengetahuan atau insight yang baru. Ya, nah itu ketika anak melalui itu, bahkan bukan anak saja, kita melalui itu namanya kita sudah melalui prosesnya higher order thinking skills. Coba Airin, tadi gimana tadi pertanyaannya? Yang kedua tadi? Yang kedua tadi ya, Bu. Bagaimana jika ada orang seperti Kebo Iwo di hadapanmu saat menurut ini? saya sifatnya itu lebih reflektif ya. Artinya dia terapkan, tetapi refleksi. Kalau kamu berhadapan dengan orang kayak Kebo Iwo suka marah-marah, itu kira-kira akan gimana? Dia mau marah-marah gitu, ya? Oke. Siapa tadi yang jawab? Bakal marah-marah balik ya, Pak? Iya, ada Pak. Bisa marah-marah balik. Oke, tapi nggak takut itu marahin sama raksasa. Bayi tapi raksasa itu bukannya takut ya. Iya, Bu. Oke, apakah pertanyaan ketiga apa Airin? Tadi katanya ada 3 pertanyaan. Iya, Bu. Apakah kebiasaan yang buruk dari Kebo Iwo yang membuatnya bernasib malang? Kebiasaan buruknya Kebo Iwo. Oke. Nah, itu berarti mungkin bisa menganalisa ceritanya ya, jalan ceritanya. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Bu Anastasia. Oke, terima kasih. Wah, pertanyaan. Nah, sekarang ada lagi nggak pertanyaan yang masuk, Airin? Ada banyak sekali pertanyaan, Bu, yang dibuat oleh guru-guru hebat. Nah, ini Pak Didit Kusmin, saya baca ya, Bu, ada 1, 2, 3, 4, 6, 7. Wow. Pertama, kalau kalian di penduduk desa, apakah kalian akan memberikan Kebo Iwo makanan? Ya, boleh, boleh. Saya lanjut, Bu, yang kedua. Oke. Apa cara lain yang kamu pikirkan untuk memberi makan kepada Kebo Iwo? Oke. Yang ketiga, apakah kalian suka bekerja di rumah? Yang 4, apakah hubungan antara makanan dan mengerjakan sesuatu bagi Kebo Iwo? Yang kelima, apakah ada cara yang kamu pikirkan untuk merubah kebiasaan dari Kebo Iwo? Oh, wah bagus juga nih. Pertanyaannya menarik nih. Coba ya saya coba ingat tadi yang pertanyaan berapa tuh? Apa ada hubungan antara makanan dan mengerjakan sesuatu? Mengerjakan sesuatu, ya. Menarik ini. Kira-kira itu masuk ke level mana tuh? Bagus tuh pertanyaannya. Masuk level mana? Level mana nih Bapak Ibu? Boleh dituliskan menurut Bapak Ibu. Oh, ada menjawab analisa, Bu. Betul, saya juga merasa analisa. Kenapa? Karena mereka mesti mengerti apa hubungannya antara dia ketika dia kenyang, dia tenang gitu ya, ketika kenyang dia senang hati, dia bantu, tapi ketika lapar dia marah-marah itu, itu menganalisa. Bagus. Nah, Bapak Ibu pernah nggak lemparkan pertanyaan ini ke siswa? Ini kan pertanyaan cukup dalam ya, membuat anak-anak berpikir dalam. Ini terima kasih ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan baik. Saya boleh nanti dikirim ya, Airin ya, pertanyaan-pertanyaan menariknya ya. Berarti Bapak Ibu sudah berproses ya, mengikuti taksonomi Bloom ini. Ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan yang efektif, yang bagus-bagus seperti itu, maka anak-anak dirangsang untuk berpikir lebih dalam. Ketika anak-anak dirangsang untuk berpikir dalam, itu pemahaman membacanya jadi lebih baik. Luar biasa. Oke, ada lagi Airin kira-kira? Masih ada Bu, dari masih banyak. Iya, ini saya bacakan dari Bu Linda. Hal positif apa yang dapat kalian ambil dari Kebo Iwo? Ini untuk anak SD katanya, Bu. Hal positif apa? Iya. Oke, tapi itu mungkin masih dari penerapan ya. Masih di level penerapan menurut saya. Kita harus kita coba terus sampai menganalisa. Oke, coba coba satu lagi deh. Tadi pertanyaannya sama dengan Bu Carolina. Nah, ini ada pertanyaan yang lain dari Ibu Rede. Bagaimana reaksi orang tua dan penduduk desa ketika mengetahui bahwa Kebo Iwo mati terkubur dalam sumur? Waduh. Bu Rede, kira-kira itu di level mana ya Bu Rede?
Bagus itu pertanyaannya bagus. Kira-kira di level mana itu Bu Rede? Pertanyaan itu bagus. Bagaimana tadi sikap apa? Bagaimana reaksi orang tua dan penduduk sekitar ketika mengetahui bahwa Kebo Iwo mati terkubur dalam sumur, Bu? Coba kira-kira Hmm. apa itu? Di level mana itu? Sekarang pertanyaannya jangan kita kira di mana? Di penerapan, menganalisa, mengevaluasi Oh, atau menciptakan? kata Bu Carolina evaluasi, Bu. Ada juga yang tadi refleksi. Kalau refleksi masuk, ini evaluasi juga katanya Bu Evaluasi Tasya. ya, oke. Iya. Oke, boleh, ya benar-benar evaluasi. Artinya karena evaluasi ini kita memberikan penilaian terhadap konsep. Kita memberikan penilaian dan kita menggunakan standar. Jadi bukan kalau refleksi kan kepada pengalaman pribadi, tapi kalau evaluasi kita sudah punya pengetahuan atau menjadi argumen akademis kita untuk mengevaluasi. Jadi mengevaluasi bukan tanpa dasar ya, tapi mengevaluasi mempunyai dasar argumen yang akademis yang jadi luar biasa itu pertanyaan Bu Rede. Itu menarik juga itu, ya. Oke, kalau saya coba share ya, nah saya mau coba ini. Kalau misalnya saya kasih pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu amati mengenai penduduk desa menanggapi produknya Kebo Iwo? Gimana? Kira-kira masuk di mana itu? Level mana nih Pak Ibu? Apakah analisa? Oh, ada yang menjawab Bu Larasidi. Analisa, Bu. Cukup banyak nih yang menjawab analisa Bu Menganalisa Debbie. ya, oke. Iya, Iya. ya oke, boleh. Sekarang, tapi kalau misalnya ini pertanyaan kedua, bagaimana menjelaskan terjadinya gunung batur dibandingkan dengan firman Tuhan atau teori ciptaan? Gitu. Kira-kira di level mana ini? Bagaimana menjelaskan terjadinya kisah gunung batur yang sesuai legenda atau dibandingkan dengan teori penciptaan? Gitu. Nah, Bapak Ibu, nggak usah dijawab, tapi pertanyaannya adalah kalau anak-anak kita digiring untuk berpikir seperti ini, apa yang Bapak Ibu pendapat Bapak Ibu rasakan sebagai guru? Kira-kira menurut kamu apa, Irin? Menurut saya anak-anak bakal terus engage dalam pelajaran sih Bu, karena mau nggak mau otaknya terus berpikir. Gitu. Betul. Ini kan yang tujuan Iya. kita mau mengajak anak-anak kita membaca kan. Tujuan kita mengajar ketika kita kasih bacaan ke anak bukan cuma kisah fiksi ya, tetapi Benar. bacaan yang textbook misalnya. Kita mau anak-anak engage, kita mau anak-anak itu ketika kita baca mereka paham. Ketika mereka paham mereka bisa terapkan. Ketika mereka bisa terapkan mereka bisa menganalisa. Nah, supaya ke situ gimana caranya? Yaitu melalui teknik bertanya yang efektif. Gitu. Wow. Ya, sampai situ jelas nggak? Jelas nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jelas ya? Sekarang kita coba sebentar ya latihan pertanyaan. Kalau tadi dari Kebo Iwo, kalau saya mau coba kita membuat pertanyaan, saya akan lemparkan 1 KD. Oh ya, saya ingatkan dulu ya. Kalau yang biasa sudah lama guru kan pasti sudah mengerti dong kata KKO, kata kerja operasional sudah hafal. Sudah hafal mestinya ya. Kalau yang sudah lama mengajar sudah hafal. Pertanyaannya, kita lihat ini enggak? Kita buka enggak ini? Atau kita cuma simpan aja di salah satu file kita tanpa kita buka-buka. Seberapa banyak Bapak Ibu yang mencoba mencari kata kerja di sini? Gitu. Karena dari sini untuk ini kata kerja untuk indikator. Dari ketika kita menetapkan indikatornya, maka kita juga tahu apa yang akan kita lakukan untuk membuat pertanyaan dan ketika membuat tugas. Sekarang kita coba ya. Kita coba satu kompetensi dasar. Ya, saya belum mau sebut ini kelas berapa. Tapi KD-nya seperti ini, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, itu KI kognitifnya, kompetensi dasar kognitif. Lalu yang keterampilannya mereka harus membuat tulisan dengan gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Ini KD kognitif dan KD keterampilannya, ya. Nah, sekarang saya coba melalui tadi silahkan membuat pertanyaan, kira-kira membuat pertanyaan yang sesuai dengan kompetensi dasar ini. Oke, sekarang tinggal Airin nih yang melihat nih. Kira-kira ada tanggapan nggak?
Apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan cerdas lagi dari guru-guru cerdas? Oh, Kayaknya masih masih ngetik ya? mengetik, Bu. Iya, iya, Bapak Ibu. Jadi bikin pertanyaannya Bapak Ibu kita coba untuk yang sesuai Mhm, dengan kompetensi mhm, dasar yang mhm. Kalau dibagikan tadi sama Bu kan Dewi. cerita fiksi kan kayaknya lebih mudah ya, karena itu cerita ya kan, Iya, bikin pertanyaannya gampang. Nah sekarang kita membuat pertanyaan sesuai dengan indikator yang akan kita buat dari KD ini. Gitu ya. Jadi kita tahu ini oke. KD-nya, kita bisa membayangkan indikatornya apa, maka pertanyaan apa yang akan kita sampaikan ke siswa, gitu. Seperti itu. Oke? Apakah sudah ada yang Oke. masuk, Bu Dewi? Belum ada Bu sampai sekarang. Sepertinya lagi Oke. berpikir keras ya Iya, ternyata guru-guru. nggak mudah ya. Iya, Ternyata nggak mudah loh. Kalau kita mau anak-anak kita berpikir analitis, harus dari kitanya dulu. Nah, saya juga tahu membuat pertanyaan yang higher order thinking skill itu kita sendiri perlu waktu, gitu. Ya, tapi harus iya, dimulai dari kita. Kalau kita tidak mulai, maka anak-anak tidak akan terangsang, tidak akan keluar iya ininya, Bu, benar. ya kan, tidak akan bertumbuh gitu loh untuk higher order thinking skill. Oke, saya Iya. masih sabar menunggu nih, gimana? Sudah ada yang masuk Bu ternyata Mantap, setelah proses coba-coba. berpikir ya. Dari Bu Oke. Anastasia, bagaimana jika limbah perusahaan terus dibuang ke sungai? Itu pertanyaannya Bu. Oke, bagaimana jika itu? Oke, masuk di level apa kira-kira itu? Level apa kira-kira Bu Anastasia atau rekan-rekan yang lain? Coba ya, kita lihat contekannya dulu ya. Kalau misalnya apa namanya? Kalau pertanyaan seperti itu, bagaimana jika limbah dimasukin? Oke, ada lagi Irene sambil kita coba Ada lagi Bu, buka saya pertanyaannya. bacakan ya. Mhm. Dari Pak Abednego, apa yang dapat kamu lakukan jika melihat orang membuang sampah sembarangan? Dari Pak Abednego. Oke, Oke. tadi balik ke pertanyaan pertama ke Bu Oh, Anastasia. sorry. Bu Bagaimana? Anastasia, bagaimana jika limbah perusahaan terus dibuang ke sungai? Itu kayaknya masih di pemahaman. Coba lihat pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana menjelaskan? Bagaimana membedakan? Ini masih di pemahaman ini, kira-kira. Ya kan? Oke. Karena dengan pertanyaan itu anak dirangsang pemahamannya, comprehension-nya. Gitu. Kalau tadi yang Pak Abed, gimana Pak Abed? Apa yang dapat kamu lakukan jika melihat orang membuang sampah sembarangan? Apa yang akan dapat kamu lakukan jika orang membuat sampah sembarangan? Oke, mungkin itu bisa termasuk penerapan. Ya kan? Iya. Pertanyaannya masuk penerapan. Apa yang kamu demonstrasikan? Apa yang kamu akan lakukan? Oke, itu masih penerapan. Kalau Iya, yang Bu. ada nggak pertanyaan yang sifatnya analitis? Sebentar ya Bu, saya lihat. Kemungkinan apa saja yang akan timbul jika masyarakat membuang banyak sampah setiap hari? Dampak berarti ya Bu ya. Dampak, oke. Ini juga ada pertanyaan, mengapa manusia tidak pernah berpikir untuk bertanggung jawab dengan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsinya? Waduh, Mempertanyakan, pertanyaannya dalam sih. iya, Pertanyaannya dalam. kenapa tidak bertanggung jawab gitu ya Bu? Kenapa tidak bertanggung jawab? Iya, pertanyaannya dalam. Tapi itu untuk KD itu kenapa tidak bertanggung? Itu mungkin lebih ke bukan ke IPA-nya ya, bukan ke sainsnya itu ya, bukan tentang pencemarannya, tetapi tentang perilaku kita. Mungkin masuk PKN. Tapi ini kan KD-nya KD tentang sains pencemarannya, ya kan? Iya Bu. Oke. Sekarang kita coba lihat, saya bahas dulu sedikit sebentar. Kalau yang mengingat, maka pertanyaan-pertanyaan akan dimulai dengan apa, sebutkan, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini nih kira-kira nih, ya. Sering kali kita membuat pertanyaan seperti ini, ya enggak? Bukannya salah enggak? Enggak salah. Tetapi apakah pertanyaan ini efektif untuk membawa anak-anak kita ke higher order thinking skill? Ya kan? Nah, kalau pemahaman, maka kita akan pertanyaannya seperti ini. Apa persamaan atau apa perbedaan? Udah mulai ada compare dan kontras. Bagaimana menjelaskan mengenai pencemaran? Apa yang membedakan antara itu? Jadi memang sudah mulai pertanyaan yang memang agak dalam kayak tadi pertanyaan itu yang ada why-nya ya. Pertanyaannya tadi kan why ya bagaimana. Tapi kalau penerapan ya misalnya contoh pertanyaannya adalah apakah ada cara lain apa cara lain yang akan kamu gunakan untuk titik-titik? Bagaimana kamu mendemonstrasikan? Bagaimana kamu merubah?
Apa yang akan kamu kembangkan? Nah, ini udah penerapan. Jadi, dari pengetahuan tentang limbah misalnya, dari pengetahuan tentang limbah plastik, dari pengetahuan tentang pencemaran, dari apa dampaknya terhadap ekosistem, maka kita memberikan pertanyaan tentang penerapan. Nah, itu tadi pertanyaannya masih ada beberapa yang penerapan, ya enggak? Karena Iya, Bu. menggugah kita untuk kita lebih menerapkan apa yang kita lakukan gitu ya. Tetapi kalau mau menganalisa, maka pertanyaannya adalah bagaimana mengelompokkan, bagaimana membandingkan, bagaimana menjelaskan. Ini benar-benar informasi itu dipilah-pilah, itu namanya menganalisa. Ya kan? Lalu ketika mereka sudah memilah-milah informasi, mereka bisa memberikan pendapat, mengkritisasi, menginterpretasikan proses. Itulah menganalisa. Pemikirannya juga lebih tinggi jadinya, ya enggak? Nah, setelah menganalisa, balik ke evaluasi, terus ke evaluasi, bukan balik ya, kita tuh. Artinya, apa yang tadi sudah dianalisa, dia evaluasi lagi. Tadi yang sudah pilah-pilah, dia kumpulkan lagi jadi satu, menjadi satu konsep, satu ide, lalu dia evaluasi ide itu. Dan ketika dia evaluasi ide itu, dia punya pandangan terhadap atau punya insight baru, maka dia punya insight baru dan kemudian itu akan membawa mereka untuk menciptakan. Oke, kalau misalnya ternyata limbah plastik ini sudah menggunung misalnya, terus untuk mencemarkan udara, apa yang akan misalnya kita lakukan gitu, supaya tidak terjadi limbahnya tidak tambah banyak misalnya. Nah, itu tadi masih refleksi ya, salah tuh saya pun juga salah tuh. Ya, sekarang saya balik ke Iya, sini. Bu. Coba nih ya, saya balik ke sini. Oke. Ini saya cuma pikirin aja ya, makanya kita tuh selalu harus sharing bersama guru, supaya dengan sharing kan kita bisa punya ide-ide ya, bisa brainstorming, bisa punya ide. Coba deh Bapak Ibu, coba kalau misalnya pertanyaan saya adalah begini, kalau yang menganalisa. Tujuannya indikator. Siswa mampu membuat dasar pengelompokan dampak pencemaran. Ketika indikatornya seperti ini, maka kita buat pertanyaan untuk ini. Mengevaluasi, siswa mampu membandingkan upaya untuk mengurangi pencemaran dan yang disebabkan oleh limbah plastik di antara lingkungannya dan daerah lain. Saya juga baru tahu setelah saya sharing ini gitu ya di webinar, ternyata di beberapa kota di luar Jawa masih belum melarang pemakaian kantong plastik ya di supermarket. Kalau kita di Jakarta sudah harus dilarang. Nah, saya kepikiran, wah kalau misalnya anak kita misalnya atau lingkungan kita dibandingkan dengan lingkungan lain terus melihat limbahnya plastik gimana. Nah, ketika indikatornya kita sudah sesuai atau mengikuti taksonomi belum, maka kita bisa membuat pertanyaan dari sini. Ya enggak? Benar, Bu. Ya kan? Waduh, saya udah hampir habis ya. Atau udah lewat, sorry. Ya, kira-kira begitu deh ya. Jadi apa Bapak Ibu saya nggak mau panjang-panjang lagi karena waktunya Bu Jessi, tapi Bapak Ibu mari kita buat pertanyaan yang efektif untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca anak. Gitu. Itu aja kali Erin, sorry Bu Jessi kalau saya sudah lewat waktunya. Terima kasih Bu Debbie dan terima kasih juga Bu, nanti kami kirimkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Nanti kami juga Ya, rangkum boleh. bagikan ke semua peserta yang hadir sebagai contoh juga. Tadi ada sambil Bu Debbie jelaskan di bagian terakhir ada banyak rekan-rekan yang juga menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang buat saya menarik sekali. Tadi juga ada yang nanya soal hubungannya memanfaatkan reuse bag yang diterapkan di Alfamaret sama Indomaret dengan pencemaran lingkungan. Pas waktu Bu Debbie jelaskan tadi. Iya. Ya, nanti kami akan rangkum dan kami akan bagikan kepada pembicara dan juga kepada semua Bapak Ibu yang hadir ya saat ini. Terima kasih banyak Bu Debbie. Semoga apa yang Bu Debbie sudah bagikan benar-benar menginspirasi kita untuk lebih memikirkan lagi bagaimana kita bertanya dan apa yang kita tanyakan kepada anak-anak supaya benar-benar melibatkan mereka dalam proses belajar, proses membaca maupun dalam pembelajaran di luar kegiatan membaca mungkin ya. Oke, terima kasih Bu Devi. Nah, kita tadi sudah melihat ya Bapak Ibu bagaimana pertanyaan itu memiliki kekuatan untuk engage anak-anak dalam kegiatan belajar, salah satunya kegiatan membaca. Nah, untuk meningkatkan minat baca anak juga, selain dengan meningkatkan keterlibatan anak lewat proses bertanya yang diajukan guru, higher order thinking skill yang kita latih lewat bertanya, kita juga bisa mensiasati meningkatkan minat baca anak dengan menyediakan buku-buku yang memang sesuai dengan minat anak
ya, apalagi untuk anak-anak yang masih belajar untuk mulai menyukai membaca. Nah, untuk itu kita akan dibantu, diperkenalkan dengan salah satu platform perpustakaan digital yaitu Highlights Library yang akan diperkenalkan dan kita akan eksplorasi sama-sama, ada kegiatan di dalamnya nanti bersama dengan Bu Jessi. Tanpa mengambil waktu Bu Jessi lagi, saya persilakan Bu Jessi dan tim untuk berbagi kepada kita. Silakan Bu. Halo, selamat sore guru-guru cerdas Indonesia. Terima kasih untuk Teachspire Indonesia sudah mengundang kami dari Pinnacle Alpha Edukasi. Senang bisa berbagi kepada guru-guru semua yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa, di hari weekend tetap semangat. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya Jessi Magdalena. Yang pertama kami akan berikan video ya, supaya sebenarnya saya lebih enak manggilnya teman-teman ini, supaya teman-teman semua lebih mengenal mengenai Highlights Library, lebih tahu juga mengenai kami. Begitu, boleh ya? Oke, di sini juga saya ada tim kami dari academic team, ada Pak Tri dan juga ada Ibu Yanwar. Silakan Pak Tri. Video pertama mengenai Pinnacle, selanjutnya akan video mengenai Highlights Library. Oke. Phonemic awareness, I hear words. Phonetics, I express words. Vocabulary, I know words. Reading comprehension, I know what it means. Literacy, I can read a book. These are all skills that Highlights Library develops by promoting children's confidence and love of reading and writing in English. Highlights Library is a multifunctional reading platform offered by Highlights in alliance with University of Dayton Publishing, with more than 2,000 stories and ebooks for different ages, interests, and English levels. Kids have fun and are happier when they use their innate creativity, curiosity, and imagination for learning. That's why the Highlights Library's learning experience is so fulfilling. The platform includes audios, evaluations. Highlights Library promotes social emotional skills such as friendship, trust,
honesty, responsibility, resilience, and empathy. Known for being very easy to use, friendly with children and adults, in addition to being able to use it from any device and from anywhere, Highlights Library is the best ally for English teaching through reading. What are you waiting for? Oke, jadi berikut tadi adalah video mengenai Highlights Library dan juga mengenai Pinnacle. Ya, saya akan masuk. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Nah, ini jadi objektifnya yang diberikan oleh Teachspire Indonesia untuk saya pada sore hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa bersabar. Saya akan bagikan juga yang kedua mengenai temuan tingkat literasi minat baca anak Indonesia dan terakhir keunggulan dari program Highlights Library. Untuk yang ketiga, saya mau tanya dulu nih, apakah teman-teman semua sudah mendapatkan username dan password dari Highlights Library? Karena pada sesi ini kita akan sama-sama experience bagaimana penggunaannya. Nanti kita juga akan sama-sama evaluasi hasilnya, karena nanti ada quiz sama teman-teman semua bisa latihan bagaimana speaking, listening, thinking, artinya writing juga dengan Highlights Library. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, boleh kasih jempol di layarnya. Ada reaction? Jempol? Oke. Amin. Berarti semuanya sudah dapat ya. Sip. Good. Next. Ya, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Luar biasa, kita sebagai para pendidik, hanya lewat pendidikan, itu merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk kita bisa mengubah dunia. Ya, siapa tahu dengan kita mengajar anak didik kita, di kemudian hari dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi CEO suatu perusahaan, gitu ya. Jadi peran kita sebagai pendidik di sekolah amat sangat penting. Ya, di dalam development stage of reading, usia anak 0 sampai dengan 8 tahun mereka belajar untuk membaca, ya, learn to read. Nah, ketika sudah mulai usia 8 hingga usia 18 tahun ke atas, mereka membaca supaya belajar, ya. Jadi ini adalah perbedaannya. Jadi amat sangat penting untuk bisa mengajarkan skills membaca pada anak-anak usia dini. Ya, tadi Ibu Debbie juga sudah membagikan mengenai PISA, Program for International Student Assessment. Nah, berdasarkan survei, ya ini 78 peserta dari berbagai negara. Di survei itu siswa yang berusia 15 tahun ada 29 juta science, reading, dan math. Nah, kita mau lihat hasilnya dari tahun ke tahun itu bagaimana. Nah, ini. Nah, ternyata di tahun 2018 ya, ini survei yang terakhir, dari 78 negara yang ikut, ternyata Indonesia berada di peringkat yang ke-72. Jadi teman-teman semua, PR kita masih sangat banyak, begitu ya. Bagaimana menumbuhkan minat baca untuk anak, PR-nya masih banyak banget, karena peringkat kita masih 72. Nanti mungkin 3 tahun lagi dari 2018, berapa tahun ke depan lagi akan ada dites lagi. Semoga dengan adanya kesadaran, Teach Inspire juga memberikan edukasi kepada guru-guru akan semakin menerapkan membaca ya. Karena Presiden juga menerapkan 15 menit membaca untuk murid-murid. Oke. Nah, mengenai membaca ini sangat menarik. Ekspektasi kita sebagai pendidik berekspektasi anak-anak suka baca, gitu ya, seneng.
ini kan gambarnya happy banget gitu. Tapi realitanya ternyata saya juga sebagai orang tua terkadang masih harus mengingatkan gitu ya. Terutama kalau anak saya yang kelas 5 SD. Masih harus diajak-ajak gitu, masih harus di-encourage. Nah, kenapa sih reading itu tuh boring gitu ya? Ternyata hal-hal yang membuat karena bukunya nggak sesuai dengan skill-nya mereka, nggak sesuai dengan minat bacanya mereka, terbatas jumlah buku yang mereka mau baca. Nah, terus belum misalnya tidak tersedia suatu alat atau suatu sistem yang membuat mereka menjadi tertarik untuk melakukan kegiatan membaca. Nah, ini hasil dari survei dari suatu buku Joint Book Reading Makes Success in Learning to Read, Adriana Jipas. Jadi ini apa sih dampaknya ketika orang tua secara rutin membaca untuk anak? Ternyata anak kemampuan berbahasanya meningkat, kemampuan untuk membaca di awal, tahap awal itu juga meningkat, ada kesadaran terhadap fonemik, meningkat juga kosakata dari anak ya, 15% sampai dengan 40%. Nah, ini juga hasil dari studi dari Nagy dan Berman pada tahun 1987. Dilihat dari anak yang usia 11 tahun sampai dengan 12 tahun, kenapa sih reading is critical? Kenapa sih reading itu sangat penting untuk kesuksesan suatu anak di kemudian hari? Diteliti antara siswa A, B, dan C ya. Siswa A yang 20 menit membaca per hari, siswa B yang 5 menit membaca per hari, siswa C yang hanya 1 menit membaca per hari. Ternyata hasil tes mereka, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, yang student A itu 90, student B 50, student C itu 10. Jadi membaca itu sangat penting. Jadi khususnya untuk guru-guru di sini, teman-teman semua yang masih yang mengajar di TK, itu mempunyai PR yang cukup besar, bagaimana menumbuhkan kecintaan membaca buat anak didiknya ya. Nah, ini juga ada temuan untuk oral reading fluency dari Duncan pada tahun 2007. Jadi dia menemukan seperti ini, early reading practice leads to exponential understanding in the future grades. Ya, jadi ketika anak-anak belajar membaca di usia yang dini, itu akan memberikan hasil yang baik di kemudian hari di kelas-kelas berikutnya, begitu ya, ketika dia SD, SMP, SMA seperti itu. Success in the beginning mean future success, while those who struggle remain struggle. Nah, pastinya kita sebagai pendidik tidak ingin kalau ada dari antara anak-anak didik kita tidak menyukai membaca. Nah, sekarang bagaimana nih solusinya supaya siswa bisa senang membaca? Nah, salah satu supaya anak-anak senang membaca buku bacaan berbahasa Inggris, misalnya ya, pasti salah satunya tinggal di sekelilingnya ada orang yang native speakers gitu ya, yang memang mereka bahasanya berbahasa Inggris begitu. Tapi amat sangat jarang. Kalau di Bali masih gampang ditemuin gitu ya, karena masih banyak turis gitu. Tapi the second best way, hal kedua yang terbaik adalah read extensively. Jadi ini adalah temuan dari tulisan dari Macmillan dalam Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Salah satu caranya adalah mengajarkan membaca read extensively. Oke, apa sih bedanya intensif sama ekstensif? Nah, inilah perbedaannya antara reading intensif dan reading ekstensif. Ya, teman-teman bisa baca. Yang pasti kalau highlight syllabary saya mau sampaikan itu termasuk extensive reading.
jadi bukan intensif. Highlights Library salah satunya tujuannya adalah bagaimana menumbuhkan minat baca pada anak dan juga meningkatkan kemampuan, salah satu tools meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris untuk anak. Oke. Nah, ini dia, saya akan nggak lama-lama di sini. Sudah ada korelasinya, Highlights Library. Kalau yang guru bahasa Inggris pasti paham dengan CFR level. Jadi di Highlights Library ini sudah ada korelasi setiap level yang dibagi level 1 sampai dengan level 30. Dan itu sudah ada sesuai dengan lifestyle level. Oke, ini penting. Jadi salah satu desain dari Highlights Library itu menggunakan self-regulated learning. Jadi sudah ada past understanding, sudah ada goal setting, sudah ada perencanaan, planningnya, dan di setiap proses siswa, guru, dan orang tua ataupun administrator sekolah, kepala sekolah bisa memonitor, bisa kontrol juga, dan di setiap tahapan siswa akan dimotivasi. Dimotivasinya itu bagaimana? Sudah pasti ini diberikan ada sertifikat penghargaan yang diberikan untuk siswa. Kenapa sih self-regulated learning itu amat sangat dibutuhkan? Itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak didik kita 30 tahun ke depan, ya, karena tuntutannya sangat banyak. Saya sendiri mulai awal pekerja sosial, 10 tahun di trainingnya mengenai terakhir psychosocial support gitu ya, aktiviti untuk anak yang terdampak pada bencana. Sekarang di Pinnacle Alpha Edukasi saya pegang operation. Nah, belajar lagi deh tuh akuntansi, bagaimana caranya impor procurement begitu. Semuanya saya bisa belajar lewat apa? Lewat membaca. Begitu ya, atau juga sekolah lagi, kursus lagi. Begitu. Jadi penting tuh ya ada kemampuan bagaimana anak bisa ketika dia tidak tahu sesuatu dia cari buku, ya. Jadi spiritnya itu tuh kita sebagai pendidik penting menanamkan itu buat anak-anak, buat anak didik kita. Kenapa sih penting ini dia independent ya ini? Apa dampak dari independent reading on learners? Apa sih dampak buat anak-anak ya ketika mereka bisa independen dalam membaca? Yang pasti mereka menjadi pembaca yang baik, nilainya juga baik di setiap mata pelajaran. Mereka memiliki pengetahuan, pandangan yang lebih luas ya dibanding dengan mereka yang tidak. Ini ada dari buku tulisan dari Bernice dalam bukunya Independent Reading and School Achievement ya. Oke, Highlights Library bisa diakses di 3 platform ya. Oke, ini yang tadi saya cerita, maksudnya bisa monitor. Ini tampilannya. Nah, mungkin teman-teman sekalian, semoga yang ikut Zoom ini sebagian ada yang pakai laptop ya. Kalau yang pakai laptop, terus ada handphonenya, bisa buka di handphonenya Highlights Library ya. Bisa di-browse. Oke, nah ini ajakan pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia untuk let's work together 50 minutes a day. Kita menyiapkan waktu 15 menit per hari untuk membaca. Oke, nah sekarang saatnya kita masuk ke Highlights Library. Nah, untuk teman-teman semua yang misalnya buka ada handphone, bisa klik ini, bisa juga sebenarnya download dari handphone ya. Sepertinya instruksinya sudah dibagikan, betul ya? Iya, sudah di email sama WhatsApp, Bu. Oke. Nah, di dalam platformnya, jadi teman-teman semua digabung dalam satu platform di Teach and Inspire Indonesia, LMSD Highlights Library. Ini tugasnya yang harus dibaca, tetapi akan juga ada, kita akan sama-sama praktek ya. Oke, saya harap teman-teman semua bisa bekerja sama untuk kita sama-sama membaca. Ya, praktek membaca bagaimana sih how to deliver
reading during online, ya online learning. Itu dalam masa pandemi ini. Jadi I will be your teacher and you will be a student grade 1 or grade 2 or kindergarten. You may choose, ya. Boleh ya? Boleh, Bu. Oke. Ya. Oh, oke. Sip. Saya akan stop share dan saya akan share mengenai Oke, jadi teman-teman boleh boleh unmute ya. Oke, boleh unmute. I will check first how many minutes. Enough ya, 10 minutes. Okay, children. Today we will read a book. Who's excited? One excited? Yes. Okay. Excited. I will give you a clue. Today we're gonna read a book that the title related with celebration and animals. Anyone can guess what is the title of the book? Anyone can guess? Bear's birthday. Wow! Bear's birthday. Who's that? That's correct. Yay. Ibu Doli. Wow. Can guess correctly. Wow. Actually, I already prepared some question. But I don't read it yet. So if you, some of you, Yeah, let's read. I already assigned assignment for you to read. So now we will read together Bear's birthday. Bear's birthday. Okay, so what do you see from the cover? Birthday cake. Okay. Candles. Okay, candles. What Butterfly. else? What do you see? Yes, you see butterfly. What else? What do you see from the cover? Bird. Balloon. Balloon. Yes, that's correct. What else? Gift. Gift. Door. Door. Hat. Yes. Bird. Yes. Chair. Okay. Door. Yeah. Okay. So, children, we will listen first. Highlights Library will read it for you, and then after this, we will do role play. I will choose among of you who will be a bear, owl, fox, frog, and I will be as your narrator. Okay. We will start. Okay. So, children say yay! 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 Bear's birthday. It was Bear's birthday, but he was sad. None of his friends wished him a happy birthday. Bear went to see Owl. "Do you know what day it is?" asked Bear. "Yes, it's Monday," said Owl. Then Owl flew away. Bear went to see Fox. "Do you know what day it is?" asked Bear. "It's the day before Tuesday," said Fox. Then Fox ran away. Bear went to see Frog. "Do you know what day it is?" asked Bear. "It's a lovely sunny day," said Frog. Then Frog hopped away. Bear walked back to his cave alone.
No one knows that today is they asked. It's your birthday, they cheered. Then Bear was very happy. Okay, so we already read, Highlights Library already read it for us. And then our miss will assign each of you. Okay, so I will see. Abednego, Abed will be Bear. Owl Niketut Utami, Fox Paulina, Frog Elma Yohana Purba. So Tuan, so those that Miss Jessie mentioned, you need to read the book, yeah? Look at on your screen right now. Okay, so I will repeat. Bear, Abednego, Abed, Owl, Niketut Utami, Fox, Paulina Tinova, Frog, Elma Yohana Purba. So those that Miss Jessie mentioned, say yes. Yes. Okay, and then please give the action thumbs up on your screen. Okay, only one. Where's the other? Okay, I will check. Bear, Abednego, please say yes. Yes. Okay. Owl Niketut Utami, please say yes. Yes. Okay, Fox, Paulina Tinova. Please say yes. Okay, Paulina Tinova. Okay, as Fox, I will change to Yenika. Yenika, are you there? Yes. As Fox? Okay. And then Frog, Elma Yohana Purba, are you there? Yes. Okay. Then let's begin the role play, yeah? We will read aloud. So, I hope you will be excited. Okay, I will read it. It was Bear's birthday, but he was sad. None of his friends wished him a happy birthday. Bear went to see Owl. Abednego, Abed? Abednego? Okay. Miss Yanwar, you will be Bear? Yes. Okay. Do you know what day it is? Ask Ask Bear. Bear. Yes, it's Monday, said Owl. Then all flew away. Bear went to see Fox. Do you know what day it is? It is the day before Tuesday. Then Fox ran away. Bear went to see Frog. Do you know what day it is? Frog? It's a lovely sunny day. Then Frog hopped away. Bear walked back to his cave alone. Bear? No one knows that today is my birthday. He said when Bear got home, all of his friends were there. Do you know what day it is? So everyone say, it's It's your your birthday. Then Bear was very happy. Okay. Yay. So kids,
So if you see anyone, okay. Anyone want to share about your birthday? How is your birthday this year? Anyone want to share? How do you feel when your birthday? I feel sad, Miss, Oh, you feel sad. What because I happened? cannot ask my friend to come. It's Corona, so we cannot invite people to come. Oh yes, that's correct. Yeah, because of Corona, we cannot gather together. Yeah. So what happened with during your birthday then? Do you have any celebration at home with your parents? Yes, only with my parents and brothers. Oh, that's great. How do you feel then? Feel a little bit happy, but still sad. Okay. Probably you feel sad because you cannot meet your friend. Yes. Okay. So, anyone want to share about their birthday? One more. Anyone? Yes. No. Okay. Please share about your birthday. It was a very simple birthday because we only celebrated with my family, my dad, my mother, and my sisters. But it's a very lovely birthday because we can have a time together. And they say happy birthday, and it's such a lovely moment for me. Thank you. Oh, wow. All of your family, I think, will really love you. You're such a Yes, thank you. special. Yeah. Yeah, thank you. Okay. So, Miss will ask from any of you, anyone that don't know about the meaning of the words. Yeah. So we will see. So I will tell you a secret. If you don't know the meaning of the words, if you look at on your screen, yeah, there's the highlights like underline like this. So there's a meaning. You may click and there is a definition. Yay! So if you don't understand about the words on Highlights Library books, you may click and then there's the definition on Highlights Library. Okay. So, so we will do a quiz. Before we do a quiz, Miss will want to ask from one or two person, what is the lesson learned from this book? What did you learn from the story? Anyone? What did you learn? At the first, they're really sad. And then at the end, he felt Happy. and then surprised. Get surprised Bear has a very good friends. Yes, Bear has a very good friend. Yeah. Okay, we will continue. Miss will check, Miss will assign. There are some questions. There's a quiz. Yay. Okay, we will do it. Let's review. We will have 9 minutes to do all the activities. Let's start. Okay, whose birthday was it? Las Maria Simanung Khalid. Yes. Yeah. Whose birthday was it? Bears. Okay. Bears was, look at the picture. Bear was Didit Kusmin.
Bear was sad. B. Yes, sad. What they did all say it was? Karina Sionita? Monday. Okay. All of his friends said? Sunny, lovely day. Elma? Lovely day. It's a lovely sunny day. Lovely sunny day. All of Your okay. birthday. Okay, wait. Elma Yohana Purba, what is your answer? All of his friends said. It's a lovely sunny day. Okay. It's a It's a lovely sunny day. Bear was very happy. Okay. Okay, your score is 80. So we will see. We will review all of our answer. Tuesday. Okay, number 4. All of his friends said it's Tuesday. birthday. To all of your friends. Okay. Yeah. So we will continue. We'll continue of there are remaining activities for this book, speaking, listening, and thinking. So we will practice speaking. But on this, with this, I think the one that can Click Start to begin the activity. You children, you may open your highlights library and then I will guide you how to do practice speaking with highlights library. And we're gonna see. Listen and read, then record. Bear went to see Owl. Ready, go! Owl. Okay, great. Yes, it's Monday. Yes. Said Owl. Ready, Okay. go! Yes, it's Monday, said Owl. Okay. So okay then I will call one. Bear went to see Fox. Ready, go! Wait a minute. I will call Rustri Pian. Yeah, Rustri Pian, please practice. Bear went to see Fox. Ready, go! Rustri. Okay. It will be error. Okay then. So Amelia, are you there? Yes. Okay, you may practice speaking. Okay. Bear went to see Fox. Ready, go! Bear went to see Fox. Okay. Thursday. Bear went to see. Wait. Bear went Ready, to see go! Fox. Okay. Bear went to see Frog. Ready, go! Bear went to see Frog. Okay, the last one. Ready, Bear went to see go! Frog. Okay, let's see the result. Oh, one more. It's your birthday! Okay, I will They cheered. practice. It's Ready, your birthday. go! They cheered. Those birthday days cheer. Okay, so this is the result. Number 2 needs practice. Okay, anyone able to open the highlights library? You may practice. There's a assignment that I already give to each of you. And then there are
reminding activities for this book. Listening and thinking. But before we do this, I will show you the assignment. Okay, so we got a certificate. Congratulations on reading your first book. Yay! That's a certificate. Okay, so we still have time for 1 minute. Please help Miss. We will do activities, hidden picture, hidden object. Okay, so where's the rabbit? Rabbit, saucepan, ruler, pencil, trowel, pear, apple, banana, ladle, mouse, flashlight, toothbrush, cupcake, frog. Anyone want to try? Where's the rabbit? Here? Okay. Tonchi, where's the saucepan? Or anyone can guess? This one. Yay! Yes. Where's the ruler? This one? Okay. Irsa, where's the pencil? Yay. Oh, this one. No. Okay. Where's the trowel? Okay, I need to look at Las Maria. Yes. You can find it. Trowel. Oh no, this is the trowel. Anyone can help? I think I saw banana. Where's the banana? Anyone want to try? Yay, correct. Where's the pear? Anyone? Apple. Okay, wait. Oh, that's pear. Wait. Yes, correct. Mouse, cupcake. I think I found cupcake here. Yeah, mouse. Wow, you're quick. Okay, apple, flashlight. Where's the flashlight? Yeah, come on. Yeah, finally we found trowel. Apple, where's the apple? Toothbrush. There's the apple. It's hidden somewhere. Apple. Oh, here. Where's the toothbrush? Okay. We have left 1 minute. Yay! Frog, the last one. And yay! Okay. We got everything here. Okay, how to stop it? Option first. Okay then. So let's stop. I will be JC again, your speaker. Apakah ada yang mau tanya mengenai Highlights Library? Akan share lagi. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa ditulis di chat atau mau tanya langsung juga bisa raise hand. Nanti kami persilakan untuk bertanya ke Bu Jessi. Menarik ya Bu, ada banyak kegiatan bisa dilakukan anak-anak, jadi bukan hanya baca. Ya, pas waktu saya habis. Iya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tetap membaca. Jadi sebagai bentuk dedikasi kami, kecintaan kami kepada Teach and Inspire Indonesia dan juga kepada teman-teman semua, para pendidik. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan Highlights Library ini dari bulan November sampai Desember. Jadi kita Pinnacle Alpha Edukasi sedang membuat program Holiday with Highlights Library. Jadi teman-teman semua
bisa tetap pakai Highlights Library-nya. Akun yang sudah dikasih oleh Teach and Inspire Indonesia bisa dipergunakan sampai dengan Desember. Nah, misalkan teman-teman mau menggunakan untuk anak-anaknya di kelas, jadi kita sedang ada program Holiday with Highlights Library, bisa sign up, saya akan stop share, bisa sign up, saya akan kasih linknya, sebentar ya. Oke, ini dia. Saya akan taruh di chat. Nanti akan kami tuliskan dalam rangkuman juga ya Bapak Ibu ya, link yang dikirim oleh Bu Ya, Jessi. itu ada linknya, jadi boleh. Jadi misalnya, tapi ini kalau memang teman-teman para pendidik mau muridnya pakai, kita kasih kesempatan bisa digunakan sampai bulan Desember. Jadi paling tidak ketika mereka bagi rapot di rumah, COVID kan, tidak ada aktivitas, nah anak-anak bisa pakai Highlights Library. Nanti bisa menghubungi Pak Tri dan Miss Yanwar, atau bisa hubungi saya juga. Kita akan bantu latih teman-teman lagi gimana gunakan Highlights Library. Kita akan buat juga, kita bisa bantu teman-teman untuk kasih how to do it aloud for your kids. Maksudnya kasih seminar kecil, seminar 30 menit lewat Zoominar seperti ini. Bagaimana menggunakan Highlights Library ke orang tua supaya orang tua bisa mendampingi anak. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Jessi dan tim dari Pinnacle Alpha Edukasi. Bapak Ibu, nanti kami akan mencantumkan kontak dari Bu Jessi, Pak Tri, dan juga Bu Yanwar di rekapan summary nanti ya, yang akan kami berikan kepada semua peserta yang sudah hadir. Nah, Bapak Ibu, kita sudah hampir selesai. Saya ingin menanyakan, mungkin tidak semua pertanyaan bisa saya tanyakan kepada kedua pemateri kita hari ini, tetapi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin saya mau ajukan dulu kepada Bu Debbie. Ini dari Bapak Abednego, yang tadi akun Zoom-nya bernama Pak Abednego ya. Tadi ada pertanyaan Bu untuk Bu Debbie, bagaimana kita mengajak orang tua untuk memiliki kesadaran bahwa membaca itu penting. Nah, ini dari pengalaman Bu Debbie sendiri, gimana Bu mengajak orang tua supaya sadar bahwa anak harus membaca, harus belajar membaca gitu, harus mencintai baca. Oke, itu pertanyaannya kelihatannya kedengarannya mudah ya, tapi jawabannya susah. Artinya begini. Tetapi apakah orang tua kita sudah menjadi contoh anak-anaknya untuk senang membaca? Bisa membaca dan senang membaca itu dua hal yang berbeda. Ya, kita mau anak-anak kita bisa baca, tetapi apakah kita senang membaca dan anak-anak kita senang membaca? Nah, menjawab pertanyaannya Pak Abed ya, itu PR yang terus-menerus ya, kita sebagai sekolah harus terus mendukung supaya orang tua membantu anak-anak senang membaca. Gitu, senang membaca bukan bisa membaca gitu ya. Jadi pertama dari teladan dulu, kemudian difasilitasi dengan, atau bisa jadi teladan kemudian difasilitasi, atau kita membaca sama-sama. Kalau misalnya anaknya masih kecil ya, anaknya masih PAUD, diajak untuk membaca sama-sama. Dan sekarang juga kan banyak bacaan yang bisa bukan cuma buku secara fisik tapi digital juga ada gitu ya. Gitu. Jadi pertama orang tua harus jadi contoh sih sebenarnya gitu, dan ajak membaca itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi kalau mulai dari kecil ketika anak-anak kita dilatih bahwa membaca itu menyenangkan dan ada kedekatan antara anak dengan orang tua, nah itu mungkin akan lebih jadi tambah meningkat begitu. Jadi orang tua sebagai teladan, sebagai contoh, dan juga bangun relasi tingkatan C6 untuk anak TK. Ibu siapa ini?
Bu Fajar Ayu. Aduh, saya coba sharing screen lagi ya, Bu Fajar Ayu. C6, tingkat C6 ya, Iya, Bu. untuk anak TK ya. Bukannya tidak bisa, bisa aja. Tetapi mungkin yang pertama TK itu mungkin sebenarnya belum sepenuhnya mencipta karena mereka ketika memproses ke sini mereka harus melalui bisa menganalisa atau belum bisa mengevaluasi secara yang fase analisa dan evaluasi gitu. Itu sih kira-kira jawabannya. Semoga sih menjawab ya. Anak TK itu Iya. pasti belum bisa langsung ke C6 memang, tapi nggak boleh di underestimate pada dasarnya itu. Oke, terima kasih Bu Debbie. Sama tadi ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak William, bagaimana kita mengencourage anak yang tidak suka menggunakan bahasa Indonesia untuk mau coba membaca buku sastra atau karya sastra Indonesia? Oh, ini untuk kelas berapa ya? Anak kelas berapa ya? Anak Kelas berapa besar nih ya? Pak William? Anak kelas besar berarti ya? Anak SMP kah atau SMA? Oke. Oke, gini ya, apapun kelas itu, jawaban saya ketika anak kalau disuruh sastra Indonesia susah, maka mungkin kita harus menciptakan atau kita harus berpikir kreatif gimana caranya supaya tertarik. Nah, supaya tertarik kita mungkin harus bangun dulu background knowledge-nya. Coba background knowledge-nya itu tentang cerita itu tentang apa, atau sastra Indonesia itu zaman dulu gimana gitu. Jadi ketika kita sudah bangun background knowledge, itu mungkin akan lebih tertarik. Apa itu background knowledge? Itu satu sesi lagi tersendiri ya. Tapi artinya gini, anak kita kalau tidak suruh membaca sesuatu yang tidak nyambung dengan kehidupannya, yang tidak nyambung dengan pengetahuan sebelumnya, yang tidak nyambung dengan minatnya emang agak susah. Bagaimana supaya bisa nyambung? Bagaimana supaya bisa connect? Nah, itu harus dibangun dulu background knowledge-nya. Gitu. Kira-kira begitu jawaban singkatnya. Tapi kalau misalnya mau pengen tahu apa itu background knowledge, itu satu sesi tersendiri ya, nggak bisa kita habisin semua di sini. Iya, terima kasih Bu Debbie. Kuncinya Iya. di background knowledge anak dibangun dulu ya untuk bisa relate Iya, dan bisa suka dan betul. mau baca karya sastra Indonesia. Terima Betul, kasih Bu Debbie. iya. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi untuk Bu Jessie. Pertanyaan terakhir, Bu Jessie, ini ada yang bertanya dari peserta, kalau misalnya setelah Desember kita masih mau akses, kita tertarik senang nih pakai Highlights Library dan kita ingin melanjutkan menggunakan Highlights Library, itu apa yang bisa kita lakukan ya Bu? Kita hubungi ke siapa? Bagaimana mekanismenya Bu Jessie? Boleh hubungi saya, nanti kontaknya Teach and Inspire Indonesia bisa kasih, gitu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa langsung hubungi Bu Jessie ya, dan tim dari Pinnacle Alpha Education nanti saya akan berikan kontaknya. Semuanya beserta dengan rekaman hari ini, materi hari ini, dan juga ringkasan sesi tanya jawab hari ini kepada Bapak Ibu semua. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, sesi kita setelah Q&A kita sudah akan berakhir dengan sesi hari ini. Bapak Ibu nanti bisa mengisi feedback form yang nanti akan dikirimkan linknya, sudah dikirimkan sekarang. Bapak Ibu bisa mengisinya dan juga feedback form ini berfungsi juga sebagai attendance, daftar hadir, supaya nanti kami sediakan sertifikat juga kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti sampai selesai. Terima kasih banyak Bu Debbie atas semua ilmu yang sudah dibagikan, pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan, kami belajar banyak, dan semoga apa yang kita yang hadir di sini bisa membantu anak-anak lebih engage dalam membaca khususnya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang memicu HOTS itu tadi ya. Dan terima kasih juga untuk Bu Jessie dan tim dari Pinnacle Alpha Edukasi untuk pengalaman kita bisa eksplorasi singkat tentang Highlights Library. Semoga setelah ini teman-teman juga bisa explore lebih banyak lagi dengan kesempatan mengakses gratis ya selama sekarang sampai bulan Desember nanti ya. Semoga tidak disia-siakan kesempatannya. Dan kalau tertarik ingin lanjutkan silakan hubungi Bu Jessie dan tim, nanti akan kami berikan kontaknya. Oke, kita udah sampai di akhir acara, kita mau meninggalkan satu kenang-kenangan buat kita semua, kita akan berfoto secara virtual bersama para
pemateri kita yang luar biasa. Nanti akan dipimpin oleh salah satu tim saya, yaitu Pak Igo. Silakan Pak Igo boleh memimpin kita untuk sesi foto bersama. Ya, oke. Bapak Ibu semuanya minta tolong aktifkan kamera. Ya, Bapak Ibu yang nggak berhalangan, kan kameranya supaya terlihat ya dalam foto. Kalau nggak berhalangan. Tunggu sebentar. Semuanya lihat layar kamera masing-masing. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Mohon posenya ditahan. Yuk, lihat kamera masing-masing, senyum dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi, mohon tunggu sebentar. Aduh, ini apa lagi? Lihat layar masing-masing dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Igo sudah membantu kita. Bapak Ibu, terima kasih lagi sekali lagi. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu, belajar bersama, partisipasi aktifnya, pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan belajar bersama Teach Inspire di waktu mendatang. Sampai jumpa Bapak Ibu. Kami akan mengirimkan semua yang tadi sudah disampaikan paling lambat besok kepada Bapak Ibu ya. Yang masih ingin mengisi form feedback, mau stay dulu di sini juga tidak apa-apa. Nanti linknya juga kami kirimkan di WhatsApp ya, Bapak Ibu, bisa diisi sampai paling lambat malam ini. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Jessi dan Bu Debbie atas waktunya Sama-sama. dan Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bu Debbie, terima kasih Miss Jessi, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih sudah diundang ya. Terima Sama-sama kasih Bu. semuanya. God bless you all. God bless you too, Ibu Doli. Oke. Teman-teman yang masih mau stay dulu untuk mengisi feedback form, boleh. Kalau ingin mengisi juga melalui link di WhatsApp, nanti akan dikirimkan linknya oleh tim juga di WhatsApp, grup WhatsApp kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang berhalangan untuk mengisi sekarang, nanti bisa diisi. Kita kirimkan linknya di WhatsApp. Mungkin Bu Sarah nanti bisa bantuin kirimin di WhatsApp ya Bu ya, linknya.